Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini 30 Maret 2024 kita memasuki Sabtu Suci. Malam ini kita berjaga menanti kebangkitan Tuhan. Inilah Vigili Paskah. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Arkadius Ariwibowo, Marcelina Toron, dan Benediktus Joshua. Madah Musa dibawakan oleh Marisa Monik. Lagu Sang Kristus Sudah Bangkit dipadusuarakan oleh Antonia Jovita Ari, Lucia Andri, Marcelio Adrian Aridewo, dan Agustinus Ronald. Renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Mari persiapkan hati dan budi kita menyambut kemenangan jaya Sang Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, dan dengan sangat mengagumkan Engkau menebus kami melalui Putramu terkasih, Tuhan kami. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah kami anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 1 ayat 1, dilanjutkan ayat 26-31a. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu, dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 14 ayat 15 sampai dengan bab 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya." Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering.
Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda
setara Engkau, oh Yahweh. Kau tinggal menghembuskan nafas, dan bagai kubur laut melahap mereka. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Engkau menempatkan kami di gurun, di tempat tinggal kudus, ya Tuhan, di mana Engkau memerintah selamanya. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, ku puji Dia. Dialah Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 36, ayat 16-17a.
ayat 18-28. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu, mereka najiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati, karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dan akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai
berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 3-11. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan-Nya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu? Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti telah dikatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Cahaya hidup baru. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu Bapa dan saudaraku terkasih, hari Sabtu ini menjadi Sabtu yang sungguh istimewa bagi kita semua. Sabtu yang suci, Sabtu yang hening, di mana Tuhan berbaring di dalam makam. Dan heningnya suasana adalah ungkapan duka kita akan wafat Tuhan yang kita hayati sejak kemarin hari Jumat Agung sampai sore nanti. Maka Sabtu Suci hari ini adalah keheningan waktu yang kita habiskan
Untuk apa? Adalah untuk menantikan Tuhan yang memindahkan kita dari kesedihan yang mendalam, memindahkan kita dari rasa kehilangan menuju kepada kebahagiaan Paskah. Pada keheningan hari ini sampai sore nanti menjelang malam, gereja tidak melakukan peribadatan. Tabernakel juga masih terbuka dan lampunya masih mati. Selain itu, tempat air suci di pintu-pintu masuk gereja juga dikeringkan. Itu merupakan simbol bahwa Allah telah memberikan dirinya kepada kita sebagai bukti kasih sayangnya kepada umat manusia. Pertanyaan yang sederhana muncul, sejak kapan Allah menyatakan kasih sayangnya? Kisah kasih Allah dapat kita pahami dengan lebih baik bila kita menelusuri sejarah keselamatan. Sebab dari situlah kita melihat karya Allah, setapak demi setapak menuntun manusia yang jatuh ke dalam dosa kembali hidup, sebagaimana kehendak Allah sejak penciptaan. Malam nanti, pada bacaan pertama, kita akan mendengarkan kisah kasih Allah kepada dunia ini dan juga menciptakan manusia seturut citranya. Dan manusia juga dilimpahi kewenangan oleh Allah untuk memelihara segala ciptaannya di dunia ini dengan baik. Kita akan mampu menangkap dan memahami bila kita mengikuti jalan pikiran Allah, sekalipun bagi kita tampaknya tidak masuk akal. Bahkan kita akan merasakan kedamaian bila kebijakan Allah yang kita terima sebagai hukum yang harus kita taati. Allah dalam bacaan ke-7 telah membuktikan kesetiaan janjinya, meskipun manusia masih saja mengkhianatinya. Allah tetap bersedia mengampuni, semata-mata karena Allah adalah Maha Rahim, Allah Maha Baik. Karena itu, kita akan juga mendengar bacaan epistola. Kita telah dibaptis dalam kematian Kristus. Maka baptis bagi kita haruslah berarti menyalibkan dosa bersama Kristus, agar kita pun bangkit bersama Dia, bangkit dari kehidupan model lama kita, menyalibkan kehidupan model lama kita, menjadi model kehidupan baru. Sebab dengan kebangkitannya, membawa semangat baru, kehidupan baru. Seperti pada perempuan, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dia berbagi berita kebangkitan juga kepada para rasul. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mereka membawa rempah-rempah sesuai kebiasaan waktu itu dan berharap dapat menemukan jenazah Yesus. Ternyata batu besar yang menghalangi pintu masuk kubur itu sudah terguling. Halangan pertama, penjelasannya tidak ada mengapa batu itu bisa terguling. Mereka juga tambah terkejut karena tidak menemukan jenazah Tuhan. Mereka pun termangu-mangu bingung memikirkan, ini adalah respon yang wajar. Kemana jenazahnya? Siapa yang mengambil? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka berpakaian serba berkilauan dan memberi kabar bahwa Yesus telah bangkit. Kabar yang di luar perkiraan, di luar ekspektasi mereka. Para rasul kala itu juga tidak percaya pada kebangkitan, karena itu juga melebihi perkiraan mereka. Tapi mereka juga lupa bahwa Yesus pernah berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yang ingin dikatakan adalah Allah sungguh bekerja melebihi harapan manusia. Allah sungguh bekerja melebihi cita-cita manusia. Karena itu, mari kita andalkan hidup kita kepada Dia. Pengalaman perjumpaan para murid itulah yang sekarang menjadi iman kita bersama. Pengalaman perjumpaan yang mengubah seluruh daya hidup para murid, mengubah seluruh pola pikir, mengubah seluruh iman mereka. Yesus yang bangkit menjumpai para murid, yang mereka kemudian menjadi mengerti
apa yang selama ini yang dibicarakan Yesus sebetulnya. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa kenangan mereka ketika mereka bersama dengan Yesus, dan kenangan itulah yang terus membangkitkan iman dan kepercayaan mereka. Lebih dari itu, kebangkitan Yesus ternyata mengubah para murid menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Para murid yang tadinya tercerai-berai karena peristiwa salib, pada akhirnya bersatu kembali setelah peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, pengalaman dan iman yang sama para murid itulah yang hendak kita hayati dan kita maknai pada Paskah ini. Yesus yang bangkit berkenan menjumpai kita semua orang berdosa. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersuka cita dalam Tuhan karena rahmat istimewa yang kita terima. Semoga perjumpaan kita dengan sesama senantiasa juga membawa makna baru dan selalu memberi semangat dan juga kehidupan baru kita bawa untuk mereka. Malam ini perayaan Paskah Tuhan dilambangkan dengan upacara terang, terang dari lilin Paskah, terang yang menghalau kegelapan, kegelapan yang menakutkan, kegelapan lambang kematian, dikalahkan oleh cahaya kebangkitan Kristus. Kristus awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dialah pemilik segala masa, mengalahkan kegelapan maut dan dosa, menyinari kita dengan cahaya kebangkitannya yang mulia. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Semoga kita pun penuh sukacita bangkit bersamanya, membawa terang sukacita dan damai bagi dunia di sekitar kita, mengalahkan kegelapan dosa dan menjadi manusia baru, manusia Paskah, manusia kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekeluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau hadir bagi kami di hari yang suci dan kudus ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dan juga semoga semua orang beriman yang telah mati bersama Kristus dalam pembaptisan bangkit pula bersama Dia kepada kehidupan abadi. Sebab Dialah putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancarkan
Kristus yang